Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Maida Rahma, nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sengketa tanah. Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak, orang atau badan yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang tata cara penanganan sengketa pertanahan. Pada pasal 1(1), sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah dan pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya antara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Dalam memberi pengertian sengketa pertanahan, ada dua istilah yang saling berkaitan, yaitu sengketa pertanahan dan konflik pertanahan. Walaupun kedua istilah ini merupakan kasus pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan, pengkajian, dan penanganan kasus pertanahan, jelas membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Dalam pasal 1(2) diterangkan bahwa sengketa pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis. Sedangkan konflik pertanahan yang disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosiopolitis. Dari beberapa pengertian mengenai sengketa tanah, dapat disimpulkan bahwasannya sengketa tanah yaitu perebutan suatu hak atas tanah prioritas maupun kepemilikan yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat sehingga dapat memicu sebuah pertengkaran atau perbantahan perkara, mulai dari perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Gejala umum sengketa pertanahan di Indonesia. Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut di antara lain peraturan yang belum lengkap, ketidaksesuaian peraturan, pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia, data yang kurang akurat dan kurang lengkap, data tanah yang keliru, keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang keliru, ulah permohonan hak, adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Secara umum, sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 klasifikasi permasalahan. Yang pertama, pengakuan kepemilikan atas tanah, peralihan hak atas tanah, pembebanan hak, pendudukan eks tanah partikelir ditinjau dari subjek yang bersengketa. Sengketa tanah dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama, sengketa tanah antar warga, sengketa tanah antara pemerintah daerah dengan warga setempat, yang ketiga, sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan menurut BPN Pusat, setidaknya ada 3 hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah. Yang pertama, persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas. Akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh 2 orang memiliki sertifikat masing-masing. Yang kedua, distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini, baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian, telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis, maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat, khususnya petani atau penggarap tanah, memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat ada diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah. Yang ketiga, legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal, seperti sertifikat tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal boleh jadi banyak tanah
bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar karena mereka telah membelinya dari para petani atau pemilik tanah. Tapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh dengan memandang sebelah mata persoalan sengketa tanah ini. Padahal persoalan ini merupakan persoalan yang harus segera dicarikan solusinya. Kenapa? Karena sengketa tanah sangat berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku, dan agama. Dalam upaya meminimalisir terhadap sengketa pertanahan, maka diperlukan strategi yang komprehensif guna mengantisipasi dan mengurangi angka sengketa di bidang pertanahan. Maka untuk itu perlu dilaksanakan beberapa upaya strategis sebagai berikut. Yang pertama, strategi administrasi negara yang sangat membutuhkan profesional yang komprehensif atau multidisiplin yang tidak bisa diserahkan kepada profesional berorientasi produk. Perubahan struktur organisasi sektoral bukan berdasarkan produk, tetapi struktur organisasi atas dasar proses. Hal ini meminimalisir kepentingan-kepentingan sektoral atas dasar produk yang berdampak kebijakan yang dibuat materi. Sebenarnya hanya hasil salah satu deputi yang topoksinya produk, bukan proses yang membutuhkan profesional. Yang kedua, yudikatif. Menyelesaikan temang tindih perundangan dan rekomendasi perumusan payung regulasi pertanahan. Negara dapat dibentuk Komisi Pertanahan Negara yang merupakan bentuk implementasi regulasi kekuasaan negara terhadap tanah negara yang sekarang diemban oleh kekuasaan pemerintah dan hanya sektoral. Yang ketiga, strategi legislatif atau wakil rakyat bersama presiden berkewajiban mengatur semua kebijakan terkait kekuasaan negara. RAPBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah benar. RPTPN atau Rencana Penyediaan Tanah Pembangunan Negara saat belum bekerja legislatif. Eksekutif pun menyerahkan kepada sektoral yang menguasai. BPN, Penguasaan Tanah Dominan Kehutanan. Materi selanjutnya yaitu dampak dari sengketa tanah. Dampak sengketa dan konflik timbulnya korban akibat penyimpangan perilaku hukum ini menurut Donald Black dapat terjadi dalam bentuk institusi, kolektif, individual dalam masing-masing bentuk tersebut tanpa penyimpangan yang berbeda-beda. Antara lain di dalam institusi tergambar adanya penyimpangan dalam perencanaan, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. Sedangkan dalam kolektif, masyarakat tergambar dalam pembentukan dan penerapan hukum. Berbagai konflik pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan maupun korban meninggal dunia, luka-luka, dan trauma mendalam. Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hal ini, dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama sengketa berlangsung, pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa sehingga mengurangi curahan hal yang sama terhadap kerja dan usahanya. Dampak sosial dari konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial di antara warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerjasama di antara mereka. Dalam hal ini terjadi konflik antara instansi pemerintah. Hal itu akan menghambat terjadinya koordinasi kinerja publik yang baik. Dapat pula terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkenaan pelaksanaan tata ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Hukum Agraria kelas D akan mempresentasikan artikel kami atau makalah kami yang berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Agraria. Di sini kami menjelaskan tentang sebuah asas hukum penyelesaian sengketa tanah. Nah, di sini kami menjelaskan asas-asas hukum yang mempunyai sengketa tanah, khususnya penguasaan dan pemilikan tanah.
yang harus diperhatikan oleh semuanya. Asas-asas yang berlaku mengenai penguasaan dan pemilikan tanah dan perlindungan yang diberikan oleh hukum tanah nasional kita kepada para pemegang hak atas tanah sebagai hukum suatu negara yang berdasarkan atas hukum seperti yang ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang tahun 1945 bahwasanya 1. Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional kita. Yang kedua, penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana atau Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak mau kuasanya. Yang ketiga, penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandasan hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional dilindungi oleh hukum terhadap gangguan oleh siapapun, baik oleh sesama anggota, terhadap masyarakat maupun oleh pihak penguasa atau pemerintah sekalipun. Jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumannya. Yang keempat, oleh hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk menanggulangi gangguan yang ada. Gangguan oleh sesama anggota masyarakat, gugatan perdata melalui pengadilan umum, atau meminta perlindungan bupati atau wali kota sebagai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960. Di atas, gangguan oleh penguasa gugatan melalui pengadilan umum atau pengadilan tata usaha negara. Yang kelima, dalam keadaan biasa diperlakukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, atau juga untuk proyek-proyek kepentingan umum. Perolehan tanah yang haknya dimiliki seseorang haruslah melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, baik mengenai penyerahan maupun tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya. Yang keenam, sehubungan dengan apa yang tersebut di atas, dalam keadaan biasa untuk memperoleh tanah yang diperlakukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun oleh pihak siapapun kepada pemegang haknya untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima imbalannya yang tidak disetujui. Dalam keadaan yang memaksa, jika tanah bersangkutan diperlakukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum yang tidak mungkin menggunakan tanah yang lain, dapat dilakukan pengambilannya secara paksa, dalam arti tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya. Kemungkinan dibuka oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 yang disebut di atas dengan menggunakan apa yang disebut acara percabutan hak dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak. Pihak pemilik tanah berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian. Bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut harusnya sedemikian rupa hingga bekas pemilik tanah tidak mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun pada tingkat ekonominya. Ini merupakan suatu asas universal yang dinyatakan secara tegas dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda lain yang ada di atasnya. Nah, pernyataan dalam
PP tersebut menunjukkan bahwa dalam usaha memperoleh tanah untuk penyelenggaraan kepentingan maupun berlaku asas tersebut dalam peraturan atau penentuan imbalan sebagai pengganti kerugian. Tidak ada perbedaan ukuran apakah tanah yang bersangkutan diperlukan bagi penyelenggara kepentingan umum atau bukan. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.